Jemaat Maha Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, agungkan dan muliakanlah namanya. Ceritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib kepada semua orang melalui firman-Nya. Karena itu kita akan baca dan renungkan kebenaran firman yang menjadi bacaan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat Gemim tanggal 7 sampai 13 Agustus 2022 dari Bilangan 9 ayat 15 sampai 23. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, singkapkanlah kebenaran firman-Mu yang akan kami baca renungkan saat ini, dan semua yang mengikuti bacaan firman ini, diberkatilah mereka. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan kita di hari ini yang menjadi bahan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat Gemim mulai tanggal 7 sampai 13 Agustus dari Bilangan 9 ayat 15 sampai 23. Begini dikatakan. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikian bacaan firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, setelah Tuhan membawa umat Israel keluar dari tanah perbudakan di tanah Mesir, mereka mengadakan perjalanan panjang di padang gurun selama 40 tahun. Nanti dibaca di Bilangan pasal 32 ayat 13. Mereka hidup secara nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Selama perjalanan Tuhan menuntun mereka dengan 2 cara. Pertama, kemah suci sebagai simbol kehadiran Tuhan. Bilangan 1 ayat 47 sampai 53 dan juga Keluaran 40 ayat 34 sampai 38. Yang kedua, tiang awan waktu siang dan tiang api waktu malam sebagai wujud penyertaan Tuhan. Bilangan 9 ayat 15-16, Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Perjalanan umat Israel di padang gurun betul-betul dituntun, tergantung dan bergantung kepada Tuhan
Pada waktu siang sangat panas, Tuhan hadir menudungi mereka dengan tiang awan sehingga tidak kepanasan. Pada waktu malam sangat dingin, Tuhan hadir dengan tiang api untuk memberi kehangatan. Atas titah Tuhan, umat Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah yang ditandakan dengan awan yang menaungi kemah suci. Apabila awan itu naik, berangkatlah orang Israel. Apabila awan itu berhenti, disitulah umat Israel berkemah. Selama awan itu berhenti di atas kemah suci, umat Israel memelihara kewajiban mereka kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaran Musa. Ayat 17 sampai 23 bacaan kita. Melanjutkan perjalanan atau berhenti cepat atau lama semata-mata diatur dan ditentukan oleh Tuhan. Semua atas titah Tuhan atau perintah Tuhan. Itu yang dicatat sampai 3 kali di ayat 18, ayat 20 dan ayat 23. Di sini orang Israel diajar, dilatih, diproses dan dibentuk oleh Tuhan supaya menjadi umat yang disiplin, umat yang sabar, umat yang taat dan setia melaksanakan titah Tuhan kapanpun, dalam situasi apapun. Kehadiran dan penyertaan Tuhan merupakan bukti dari janji Allah kepada Musa yang akan menuntun bangsa Israel dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Keluaran 33 ayat 15 sampai 17. Bangsa Israel perlu belajar untuk melepaskan semua ikatan dan ketergantungan kepada Mesir. Itulah sebabnya perjalanan di padang gurun sangat diperlukan untuk menggembleng iman mereka, supaya mereka sungguh-sungguh menempatkan Tuhan Allah untuk menuntun, memelihara, mengatur hidup mereka. Jemaat Maha Tuhan, dari bagian firman ini kita belajar tentang, pertama, kasih Allah yang tidak membiarkan umatnya. Dia hadir dalam kehidupan umatnya untuk membebaskan, menyertai, menuntun, dan mendidik umat agar tergantung dan bergantung hanya kepada Tuhan. Tindakan kasih Allah itulah yang telah dilakukan di dalam diri Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia untuk membebaskan dan menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Yang kedua, Allah hadir yang disimbolkan dengan kemah suci dan awan yang menutupi kemah suci. Artinya, dia hadir di tengah-tengah kehidupan umat. Dia ada dekat bersama-sama dengan umat. Dia Allah yang imanen, artinya Allah yang hadir di sini. Allah yang dekat, bukan Allah yang transenden. Allah yang jauh di sana. Dia hadir dalam kehidupan konkret umat. Dia tahu apa yang dialami, dirasakan. Yang dituntut adalah umat harus sungguh berserah dan memelihara kewajiban umat kepada Tuhan. Yang ketiga, umat dididik dan dilatih untuk belajar disiplin, sabar, setia, melaksanakan titah, perintah Tuhan kapanpun dan dimanapun, ditentukan oleh Tuhan, yang ditandakan dengan ketika awan berhenti, umat juga harus berhenti. Ketika awan naik, umat juga harus berjalan, harus berangkat. Ini dilatih soal ketaatan dan kepatuhan. Ketaatan dan kepatuhan melaksanakan titah Tuhan itu nyata dalam mengerjakan segala sesuatu bersumber dari Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah itu tugas pelayanan di tengah jemaat, tugas pengabdian di tempat kerja,
di tengah studi, di tengah pergaulan, semua yang dikerjakan, hendaklah itu datangkan sukacita bagi Tuhan. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini memperlengkapi kami semua. Apalagi sebagai pelayan-pelayan yang mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas pelayanan, pemberitaan firman. Apakah itu ibadah di rumah gereja, ibadah di kategoria, ibadah di kolom, atau ibadah apa saja di sepanjang minggu ke depan ini. Biar kebenaran firman ini memperlengkapi kami semua dan bahkan juga semua umat yang mengikuti pemberitaan firman dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike. Biar semua semakin diberkati dan diberkati. Termasuk tim multimedia terus diberkati. Dan semua perangkat pelayan, semua umat Tuhan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Terima kasih, salut dan bangga kamu tetap setia mengikuti pelayanan ini. Ikutilah terus supaya kita semakin memperlengkapi diri dan saling memperlengkapi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan. Sehingga pelayanan terbaik kita berikan untuk Tuhan. Kita semakin berakar, semakin bertumbuh, dan semakin berbuah lebat di dalam Tuhan. Amin. Trims. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.